Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zila Isyara dengan NIM 2406533 dengan Prodi Pendidikan Teknik Elektronika akan membacakan presentasi tentang pemancar dan penerima FM. Sebelumnya saya akan membacakan latar belakangnya, yaitu menjalankan pentingnya komunikasi nirkabel dan peran modulasi sebagai teknik fundamental, mengenalkan FM sebagai metode modulasi yang digunakan secara luas terutama dalam penyiaran radio karena kualitas audio yang superior. Kemudian rumusan masalahnya yaitu yang pertama pengertian pemancar dan penerima FM, yang kedua fungsi pemancar dan penerima FM, yang ketiga gambar blok diagram pemancar dan penerima FM. Di sini pemancar FM merupakan perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal informasi, sinyal audio dari musik atau suara menjadi gelombang radio frekuensi yang tinggi yang termodulasi frekuensi, kemudian memperkuatnya dan memancarkannya melalui antena. Gelombang ini juga bisa melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga di ruang yang hampa karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut. Yang kedua, penerima FM merupakan perangkat elektronik yang berfungsi untuk menangkap gelombang radio FM yang dipancarkan oleh pemancar, kemudian memproses sinyal tersebut untuk demodulasi kembali informasi audio aslinya sehingga dapat didengar melalui speaker. Di sini fungsi pemancar FM yaitu sebagai modulasi yang mengubah frekuensi dari gelombang pembawa secara proporsional terhadap amplitudo sinyal informasi. Yang kedua, transmisi memperkuat sinyal termodulasi FM ke tingkat daya yang dibutuhkan agar menjangkau jarak jauh, kemudian meradiasikan melalui antena. Yang ketiga, preempasis meningkatkan level sinyal frekuensi audio tinggi untuk mengatasi yang cenderung lebih kuat frekuensi tinggi di sisi penerima. Kemudian, fungsi utama penerima FM. Yang pertama, tuning dan seleksi, yaitu memilih dan menangkap gelombang radio dari berbagai siaran yang ada di udara. Kemudian, demodulasi. Proses ini merupakan kebalikan dari modulasi, yaitu mengubah kembali perubahan frekuensi sinyal pembawa menjadi sinyal amplitudo audio. Kemudian, deempasis, menurunkan kembali level sinyal frekuensi tinggi untuk mengembalikan respons frekuensi asli dan meredam noise yang timbul selama transmisi. Kemudian penguatan ini digunakan untuk memperkuat sinyal radio yang lemah serta audio yang sudah didemodulasi agar cukup kuat menggunakan speaker. Kemudian ini blok diagram pemancar FM. Pada slide ini blok diagramnya ada dua, yaitu pemancar FM mono dan pemancar FM stereo. Pemancar FM mono ini merupakan sebuah pembangkit gelombang radio yang disebut modulator, yaitu suatu rangkaian yang melakukan proses modulasi untuk menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa ke sinyal informasi agar bisa dikirim ke penerima, biasanya gelombang sinus. Di sini audio input digunakan sebagai sumber informasi. Kemudian diteruskan ke osilator yang berfungsi untuk membangkitkan gelombang pembawa pada frekuensi tinggi. Kemudian diteruskan ke penguat RF yang menerima gelombang pembawa yang sudah termodulasi. Kemudian antena yang merupakan blok terakhir dalam rangkaian pemancar. Dan pemancar FM stereo ini merupakan alat atau rangkaian elektronik pelengkap transmitter FM. Stereo ini digunakan agar modulasi yang dipancarkan dari pemancar FM diterima pendengar di radio receiver FM menjadi dua kanal suara sekaligus, kiri dan kanan. Di sini audio input berguna sebagai mengontrol seberapa besar dan seberapa cepat frekuensi pembawa bergeser. Kemudian diteruskan ke osilator. Dari audio input diteruskan ke stereo encoder, yaitu untuk menerima dua saluran audio kiri dan kanan dan menggabungkannya ke dalam satu sinyal kompleks yang disebut sinyal multiplex. Baru diteruskan ke osilator yang merupakan jantung pemancar yang berfungsi sebagai menghasilkan gelombang pembawa frekuensi yang tinggi. Kemudian diteruskan ke penguat RF yang menerima sinyal FM yang sudah termodulasi dari osilator. Kemudian ke antena. Antena ini merupakan blok terakhir dalam jalur transmisi yang mengubah sinyal listrik frekuensi
tinggi yang sudah diperkuat menjadi gelombang elektromagnetik. Di sini catu daya 12 volt DC ini disediakan daya listrik yang stabil untuk mengoperasikan semua blok sirkuit aktif. Kemudian speaker ini berada di luar jalur sinyal utama pemancar yang berfungsi sebagai monitor atau memantau untuk mendengarkan kembali sinyal yang sedang dipancarkan. Kemudian di sini ada blok diagram penerima FM. Di sini antena berguna untuk menangkap gelombang radio FM dari udara yang diteruskan ke penguat RF yang berfungsi sebagai memperkuat sinyal radio yang sangat lemah yang diterima oleh antena. Kemudian diteruskan ke mixer. Mixer ini berfungsi untuk mencampurkan dan menerima dua masukan seperti sinyal RF yang diperkuat dan sinyal dari osilator. Kemudian osilator ini akan menghasilkan gelombang radio dengan frekuensi yang berbeda tetapi dari frekuensi stasiun yang diterima. Kemudian diteruskan ke penguat IF. Penguat IF ini digunakan untuk memperkuat sinyal dengan frekuensi menengah. Kemudian ke detektor FM, yang merupakan blok yang sangat penting, berfungsi untuk memisahkan informasi audio dari gelombang pembawa IF. Dan seterusnya ke penguat audio, yang merupakan sinyal audio yang sangat lemah yang keluar dari detektor FM sehingga mencapai tingkat daya yang cukup untuk menggerakkan loudspeaker. Kemudian loudspeaker yang merupakan sebagai mengubah sinyal listrik audio yang diperkuat kembali menjadi gelombang suara yang dapat didengar. Di sini ada juga sumber tegangan yang disediakan daya listrik yang stabil untuk ditunjukkan dengan simbol positif dan negatif untuk mengoperasikan semua blok sirkuit aktif dalam rangkaian. Dan seterusnya kesimpulan. Kesimpulan pada presentasi ini yaitu modulasi FM mengubah frekuensi pembawa secara proporsional terhadap amplitudo sinyal pesan, dan memancar FM melibatkan preempasis untuk meningkatkan sinyal frekuensi tinggi dan modulator untuk menghasilkan FM. Penerima FM menggunakan prinsip superheterodin, memanfaatkan limiter untuk menghilangkan noise amplitudo dan dempasis untuk mengembalikan spektrum frekuensi audio asli. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.